Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di kuliah teknologi sediaan padat. Kali ini kita masuk di sub pembahasan terkait dengan diluent atau bahan pengisi, kemudian bahan penghancur, bahan pelicin, binder, dan glidan dalam formulasi tablet. Ya, sub materi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari materi yang kita bicarakan di minggu sebelumnya, yaitu terkait dengan zat aktif dan eksipien. Kali ini kita akan membahas terkait dengan eksipien ini dalam sebuah formula tablet. Oke, sebelum kita masuk ke formula tablet, ya, kita coba lihat dulu komposisi eksipien dalam formula tablet, ya. Zat pengikat ya tadi yang kita sebut binder. Ini dimaksudkan agar tablet tidak pecah atau retak ya, dapat merekat. Jadi sebenarnya tujuannya adalah sekali lagi untuk menghasilkan tablet yang tidak mudah pecah ya, atau retak ya saat pabrikasi. Kemudian tentunya dapat merekat ya sebagai bahan pengikat. Ya, contoh dari binder ini adalah mucilago gum arabici atau gum Arab ya dengan konsentrasi 10 sampai 20% atau panas solusium metil selulosa 5%. Kemudian bahan tambahan berikutnya yang ada di dalam formula sediaan tablet yaitu adalah disintegrator atau zat penghancur ya. Kenapa penting ini? Karena tablet ya tentunya ketika masuk ke dalam tubuh kita ya transit di saluran pencernaan ya misalnya di lambung, maka dia harus cepat hancur ya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam farmakope tentunya. Contoh zat penghancur ini adalah amilum manihot kering misalnya, gelatinum, agar-agar, natrium alginat. Ya ini yang kemarin kita sudah banyak bicarakan terkait dengan eksipien. Tentunya di sana kita sudah banyak berbicara terkait dengan contoh-contoh bahan penghancur ya yang banyak kita gunakan di dalam formula adalah amilum. Kemudian berikutnya adalah yang ada adalah lubrikan. Jadi lubrikan atau zat pelicin ya. Ini fungsinya agar tablet tidak lekat pada cetakan atau matris ya, sehingga dia keluar ya dalam bentuk tablet yang utuh atau tablet yang sempurna ya sesuai dengan rancangan kita baik itu diameter maupun ketebalannya. Contoh zat pelicin adalah talkum 5% misalnya, kemudian magnesium stearat dan asam stearat. Kemudian bahan pengisi atau diluent ya, ini tentunya bisa ditambahkan zat pengisi ataupun tidak ya, tergantung kebutuhan ya. Tapi umumnya zat pengisi ini selalu dibutuhkan. Fungsinya untuk memperbesar volume tablet ya atau menambah kekurangan bobot tablet ya. Biasanya digunakan sakratum laktis misalnya, amilum manihot, kalsium fosfat dan kalsium karbonat dan zat lain yang cocok tentunya misalnya manitol ya untuk obat-obat yang digunakan ya dengan cara dihisap. Nah, inilah komposisi dari bahan tambahan ya dalam sebuah formula tablet dan ini sudah banyak kita bahas di pertemuan terkait dengan eksipien ya sehingga pada pertemuan ini tentunya Anda sudah memahaminya. Kemudian coba kita sedikit lihat ya bahan pengikat ya mulai dari bahan pengikat ya. Fungsinya yang pertama adalah merekatkan partikel serbuk, membentuk granul tentunya. Ya, seperti fungsi umumnya ya bahan pengikat dalam bentuk solusio biasanya dengan bahan gelatin misalnya. Ini untuk membentuk
granul ya, massa granulnya. Kemudian sekali lagi bentuknya bisa mucilago, bisa solusio ya. Atau di dalam bentuk yang kering ya, keringnya. Sehingga nanti ketika dicampur baru kemudian ditambah pelarut. Kemudian penggunaannya umumnya pada metode granulasi basah. Karena ingat ya, granulasi basah tentunya ada penambahan pelarut ya atau bahan pengikat dalam bentuk solusio. Ya, sehingga bahan pengikat ini biasanya dalam bentuk granulasi basah. Jumlah yang diperlukan biasanya adalah secukupnya, kemudian sistem penambahannya bisa basah atau bisa kering. Kemudian yang berikutnya kita jauh lebih dalam membahas terkait dengan penghancur ya. Sekali lagi tadi fungsinya adalah mempermudah hancurnya tablet ya dengan melawan daya ikat dari bahan pengikat tentunya. Nah, untuk itu makanya bahan pengikat itu betul-betul harus proporsional. Mekanisme kerjanya ya pengembangan bahan penghancur, jadi dia mengembang kemudian dia bisa membuat tablet menjadi hancur. Adanya gaya kapiler sehingga menaikkan tekanan hidrostatika. Ya, sistem penambahannya internal, eksternal atau campuran keduanya. Sehingga Anda bisa memilih apakah Anda masukkan di dalam internal semua atau eksternal semua atau sebagian masuk di eksternal dan sebagian masuk di internal. Ya, kita lihat bahan pelicin itu sebenarnya ada 3 kategorinya, ada lubrikan, ada glidan, dan anti-adherent. Lubrikan ini ya biasanya fungsinya untuk mengurangi friksi ya, gesekan antara permukaan dinding atau tepi tablet dengan daya ya, selama kompresi dan ejeksi. Sehingga sekali lagi dia bisa memberikan atau menghasilkan tampilan tablet yang sempurna. Kemudian lubrikan ditambahkan pada campuran akhir ya, selalu akhir atau final mixing sebelum proses pengempaan tentunya. Kemudian ada glidan ya. Ini untuk menaikkan atau meningkatkan aliran massa yang akan dikempa sehingga massa tersebut dapat mengisi daya dalam jumlah yang seragam. Ya, sehingga sekali lagi keseragaman bobot tabletnya akan terpenuhi termasuk keseragaman kandungannya. Contohnya adalah talkum. Kemudian anti adherent ya atau berfungsi mencegah melekatnya atau sticking permukaan tablet pada pans atas dan pans bawah ya, sehingga tidak ada lagi pecah permukaan atas atau bawahnya tabletnya terpisah. Ya, ini contoh bahan tambahnya adalah magnesium stearat. Sehingga atas dasar itu dalam sebuah formula yang kita rencanakan itu isinya ada talak dan ada magnesium stearat. Kemudian bahan pengisi, ya bahan pengisi ini sekali lagi ini untuk menambah bobot tablet ya, ini untuk menambah kekurangan bobotnya. Kriteria bahan pengisi tidak bereaksi dengan zat aktif, ini umumnya sama untuk semua bahan tambahan. Kemudian tidak memiliki aktivitas fisiologis dan farmakologis, memiliki stabilitas fisika dan kimia yang baik, kemudian tidak mempengaruhi disolusi dan bioavailabilitas sediaan tablet. Ini adalah kriteria yang harus terpenuhi oleh yang namanya bahan pengisi. Nah, atas dasar itu maka penting untuk Anda lakukan kajian praformulasi, ya karakterisasi dari bahan-bahan tambahan yang Anda akan gunakan sehingga kemudian mendukung ya formula yang Anda buat tentunya. Oke, saya langsung ke contoh formula ya. Contoh formula. Saya tidak lagi membahas excipient karena di minggu kemarin kita sudah membahas panjang lebar termasuk contoh-contoh bahan excipient mulai dari bahan pengisi, ada yang larut air, ada yang tidak misalnya, kemudian bahan penghancur, kemudian bahan pengikat, termasuk bahan pelicin atau lubrikan. Kali ini kita coba langsung melihat ya contoh formula yang sudah dilakukan oleh orang lain dalam sebuah penelitian.
Inilah data yang sudah dilakukan oleh orang ya untuk membuat atau menguji ya formula yang dibuat khususnya untuk sediaan tablet oral ya. Ini kita lihat ini adalah formula obat oral ya, paracetamol ya, dia membuat 5 formula dengan konsentrasi pirumogelnya yang berbeda-beda. Ya, masing-masing formula dibuat 100 tablet. Jadi dia merancang sebuah formula, 5 formula. Ini adalah formula 1, 2, 3, 4 dan ada formula yang 0. Coba kita lihat. Dan masing-masing formula dirancang jumlah tablet yang dibuat adalah 100 tablet. Coba kita lihat komposisinya. Ini zat aktifnya adalah paracetamol. Ingat, zat aktifnya adalah paracetamol, kemudian bahan pengisinya menggunakan manitol, ya, menggunakan manitol tentunya ya karena lebih manis dan walaupun harganya mahal tapi untuk obat-obat oral tertentu yang digunakan membutuhkan bahan pengisi yang rasanya manis. Kemudian ditambah lagi apisel ya, pH 101 sebagai bahan pengisi, kemudian bahan pengikatnya gelatin, kemudian Brumogelnya sebagai disintegran yang digunakan, kemudian bahan pelicinnya hanya menggunakan magnesium stearat sebagai lubrikan atau bahan pelicin. Kita lihat yang dia bedakan ya dari formula ini. Sebelumnya kita lihat ya formula ini menggunakan metode pasti granulasi basah karena ada bahan pengikat ya. Kemudian kita lihat paracetamol zat aktifnya semua sama dalam setiap formula. Kemudian dia menggunakan manitol tentunya karena UDT ya paracetamol. Coba nanti Anda searching ya. UDT itu apa ya? Kemudian ditambah bahan pengisinya, jadi menggunakan dua jenis bahan pengisi, ada mikrokristalin selulose atau biasa kita sebut apisel. Ya, bahan pengisinya semua formulanya bobotnya sama, ya. Kemudian ada gelatinnya juga sama ya, bobotnya ya setiap formula. Nah, yang dia bedakan adalah disintegratornya atau bahan penghancurnya. Dilihat di formula yang 0 itu tidak menggunakan disintegran. Kemudian formula 1 dia menggunakan konsentrasi 2%, kemudian formula 2 4%, formula 3 6% dan formula 4 8%. Lubrikannya sama dan seterusnya ya. Nah, dia ingin melihat ya pengaruh disintegran terhadap mutu fisik tabletnya tentunya. Ya, pemilihan bahan pengisi ini ya ataupun bahan pengikat ya tentunya berdasarkan jenis tablet yang akan dihasilkan tentunya ya. Kebetulan ini adalah ODT ya, paracetamol. Nah, dari hasil yang didapatkan kesimpulan penggunaan Primogel sebagai bahan penghancur ya, dapat meningkatkan kekerasan dan waktu hancur tablet, tetapi menurunkan kerapuhan tablet. Jadi setelah dia lakukan uji fisik ya, mutu tabletnya dihasilkan memang Primogel ini ya, dengan konsentrasi yang berbeda-beda dia dapat meningkatkan waktu hancur ya, dan meningkatkan termasuk juga kekerasan tablet. Tetapi ternyata kerapuhannya meningkat juga ya sehingga ada kekurangannya dari Primogel ini sebagai bahan penghancur ya. Itu yang dihasilkan. Nah, maka itulah pentingnya kemudian melakukan karakterisasi dari sebuah formula ya terkait dengan penggunaan excipientnya ya. Nah, sehingga sebelum Anda melakukan proses fabrikasi
tentunya Anda melakukan trial ya terkait dengan formula yang Anda susun. Ya, Anda misalnya membuatnya 50 tablet misalnya dengan menggunakan bahan aktif dan eksipien yang Anda pilih berdasarkan jenis tablet yang Anda akan buat, kemudian dilakukan evaluasi fisiknya. Ya, kemudian kalau semuanya parameternya uji fisik mutunya itu memenuhi, ya, tidak ada kelemahannya, maka Anda pastikan itulah formula yang mendekati formula yang rasional. Nah, ini baru Anda bisa melakukan fabrikasi ya atau produksi dalam skala besar. Nah, dilihat dari hasil ini tentunya bahan tambahan ini ya sangat berperan sekali terkait dengan menopang ya atau memberikan tampilan tablet yang bermutu ya atau menjadikan zat aktifnya ini menjadi sediaan yang betul-betul memiliki sifat mutu baik itu fisik maupun kimiawi yang baik ya. Sehingga inilah yang mendasari kita harus mengkaji bahan-bahan tambahan ini. Oke, coba kita lihat karakterisasi dari Primogel. Ini adalah derivat amilum ya, karboksimetil start yang mempunyai densitas tinggi dan kompaktibilitas yang baik ya. Kemudian dapat mengembang dalam air sekitar 200 sampai 300 kali, bersifat tidak higroskopis. Dari sini akan terlihat tentunya dari sifat dari Primogel, tentu dia akan memberikan waktu hancur yang lebih baik ya dan kekerasan pasti yang baik juga karena memiliki kompaktibilitas yang baik. Kemudian benang merah yang sekali lagi yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah pentingnya preformulasi. Ya. Berarti penting sekali kita betul-betul mengkaji ya, preformulasi ini baik secara fisik maupun kimiawi ya dari bahan aktif maupun eksipien. Oke, coba kita lihat formula yang berikutnya ya. Bagaimana sih peran dari bahan-bahan tambahan ini baik itu pengisi, penghancur ya dan lain-lain yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah formula asam mefenamat ya. Ini adalah sekali lagi hasil penelitian dari Jafar Karnadi dan kawan-kawan tahun 2019. Ini adalah rancangan formulanya, ada 6 formula ya, ada 6 formula dengan zat aktif asam mefenamat, kemudian bahan pengisinya laktose, kemudian Coros carmelose sodium, kemudian ada povidone K30, alkohol 96%, kemudian purified water atau air yang sudah terpurifikasi ya. Kemudian aerosertartrazin, kemudian ada pewarna, yellow N, kemudian ada kolloidal silikon dioksid, kemudian ada talc, kemudian ada magnesium stearat. Jadi dia menggunakan bahan pelicinnya atau lubrikannya itu menggunakan kombinasi antara talc dan magnesium. Ada juga tambahan bahan pewarna, kemudian ada pelarut alkohol, ada air ya. Kemudian bahan pengisinya adalah laktose dan zat aktifnya adalah asam mefenamat. Coba kita lihat apa yang kemudian mau diteliti oleh Jafar ini dan kawan-kawan. Kalau kita lihat dari formulanya, yang dibedakan di sini adalah yang mana yang dibedakan? Ini konsentrasi asam mefenamatnya, zat aktifnya sama semua, laktosenya sama semua, kemudian ini yang dibedakan adalah Coros carmelose sodiumnya. Ini dilihat ada 0, 6, 12, 18, 24, 30 ya. Berbeda untuk masing-masing formula. Yang lain persis sama ya, sama konsentrasinya, tidak ada berbeda.
maka dia ingin melihat pengaruh dari cross carmelosodium. Ya, coba nanti Anda cari ya di Handbook of Pharmaceutical Excipient ya. Cross carmelosodium ini dalam sediaan tablet digunakan sebagai apa? Kemudian lihat karakterisasinya. Ya, karakterisasinya seperti apa? Kira-kira nanti pengaruhnya dalam sediaan atau formula tablet itu seperti apa? Kalau yang lain dia ya menggunakan bahan kelidannya, sekali lagi ada kombinasi ada talak dan magnesium setiarat. Oke, coba kita lihat dari hasil yang didapatkan oleh teman-teman tadi ya, dalam penelitiannya adalah kita lihat dari bobotnya ya. Dari bobotnya ini tentunya memiliki keseragaman bobot ya. Kemudian kekerasannya ya. Waktu hancurnya 1,68 ya, cepat ya. Kemudian probability-nya atau kerapuhannya ya. Ini ya cukup baik ya. Kemudian kadar keseragaman kadarnya juga tercapai. Kemudian disolusinya ya, disolusi sekali lagi adalah kelanjutan dari uji waktu hancur ya. Jadi dia ini kelarutan versus kadar ya disolusi itu. Kita lihat kadarnya ya semakin kelarutannya ya semakin meningkat ya dengan meningkatnya tadi bahan yang tadi konsentrasinya berbeda-beda tadi. Data merupakan hasil rata-rata 3 kali replikasi plus minus standar deviasi. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari data ini ya, kadar cross carmelosodium ini ya pada formula 6 merupakan formula yang paling baik ya, terpilih dengan mutu fisik yang memenuhi persyaratan dan laju disolusi yang optimal ya. Laju disolusinya kan Anda lihat ini ya plus minusnya adalah 0,46, standar deviasinya paling kecil ya dengan nilai 103,02 ya, sehingga kemudian formula 6 ini paling baik. Tetapi setiap formula ini memiliki peran ya yang baik juga ya dalam meningkatkan disolusi. Anda lihat semakin tinggi dengan formula 6 yang mendekati formula yang optimal. Nah, dari sini sekali lagi kita bisa memastikan bahwa peran dari excipient itu sangat penting ya dalam menghasilkan tablet yang bermutu tentunya. Secara fisik ya, sangat-sangat mempengaruhi. Sehingga atas dasar itu kemudian kita bisa melakukan karakterisasi dari zat aktif kita, kemudian bahan tambahan apa yang cocok untuk membuat zat aktif yang kita punya ini menjadi sediaan yang terbaik ya. Sehingga kita bisa menentukan kita menggunakan metode apa untuk membuatnya, kemudian menggunakan bahan pengisinya apa, bahan pengikatnya apa, bahan penghancurnya apa, ya termasuk bahan lubrikan atau pelicinnya itu kita menggunakan apa. Nah, sehingga atas dasar ini kita simpulkan bahwa praformulasi sekali lagi sangat penting ya untuk menghasilkan sebuah formula yang mendekati formula yang rasional atau yang optimal. Oke, coba kita lihat formula yang berbeda sedikit. Ini adalah formula tablet hisap ya. Tablet hisap, sekali lagi ini karena dihisap tentunya akan menggunakan bahan pengisi yang manis ya, karena ini dihisap tentunya di rongga mulut. Ini adalah vitamin C ya. Kemudian dia menggunakan kombinasi laktose dan dextrin secara cetak langsung. Jadi metodenya cetak langsung, dia menggunakan kombinasi laktose ya sebagai pemanis tentunya ini ya, sekaligus bahan pengisi dan dextrin ya. Kemudian metodenya adalah cetak langsung. Nah, bagaimana pengaruh dari laktose dan dextrin ini dalam
formula ini. Nah, coba kita lihat. Dia membuat formula, ada 6 formula ya, ada 6 formula. Kemudian yang digunakan ini zat aktifnya vitamin C dengan konsentrasi formula 1 sampai formula 3 sama, formula 4 sampai 6 itu juga sama ya. Sama artinya tapi berbeda bobotnya ya, vitamin C-nya. Kadarnya ya, ini adalah kadarnya yang berbeda. Formula 1 sampai formula 3 50 gram. Satuannya ini apa ya? Miligram ya, maaf. Ini miligram, 50 miligram, 50 miligram, 50 miligram. Kemudian formula 4 sampai formula 6 ini dengan bobot 75 miligram. Kemudian bahan pengisi yang dia gunakan adalah apicel ya, apicel. Ini adalah apicel pH 102 dengan konsentrasi sama atau bobot sama untuk semua formula. Kemudian laktose, kemudian dextrin. Ingat ini laktose ini bisa sebagai bahan pengisi sekaligus juga pemanis. Ada dextrin ya sebagai pemanisnya. Ini konsentrasinya berbeda masing-masing formula. Anda lihat ini 310,5, ini 207, kemudian 103,5, 310,5, formula, dia selang-seling ini. Jadi formula satunya konsentrasi segini, formula 2-nya segini, formula 3-nya segini, nanti formula 4 sampai 6 sama ya. Sama 310, 207 dan 103,5 ya miligram. Kemudian dextrinnya ya dibalik ya, formula satunya 103, kemudian 207 ini sama. Ya, yang berbeda adalah ini, yang jelas adalah perbedaannya dari laktose dan dextrinnya yang berbeda untuk setiap formula. Kemudian menggunakan bahan penganjur amilum 10% sama semua untuk semua formula. Kemudian natrium metabisulfat sama semua, magnesium stearat sama semua, talkum sama semua. Dia menggunakan kombinasi bahan pelicin yang kombinasi ya, magnesium stearat dan talek. Kemudian menggunakan pewarna dengan konsentrasi yang sama. Kemudian ini adalah serbuk amilum ya, serbuk amilum ya. Kalau tadi ini amilum manihotnya, ini adalah serbuk amilumnya juga sama ya untuk formula, setiap formula tidak berbeda ya, tidak berbeda. Totalnya setiap formula itu komposisinya atau bobotnya ada 600 mg, 600 mg dan 600 mg untuk semua formula. Sekali lagi ini menggunakan metode cetak langsung. Ya, metode cetak langsung ini kita sudah bahas, tinggal di blending ya, tinggal diambil semua bahannya, tidak ada bahan pengikat, tidak ada penambahan pelarut ya. Kemudian tidak ada pembasahan dan lain-lain, hanya mengambil bahan-bahannya baik itu zat aktif maupun excipientnya, kemudian di blending, kemudian baru dilakukan proses cetak ya. Nah, untuk proses pembuatan tablet hisap ini ya, membutuhkan banyak bahan ya dalam formula ini ya. Anda lihat ini ada 10 jenis bahan tambahan ya. Maaf ya, ada 9 berarti di luar vitamin C. Ya, maka ini membutuhkan kajian khusus ya terkait dengan kenapa menggunakan apicel. Ya, kenapa menggunakan laktose dan dextrin misalnya. Tentu karena ini adalah tablet hisap ya. Kemudian kenapa menggunakan amilum manihot? Kemudian ada amilum lagi, serbuk amilum ya. Kemudian menggunakan bahan pelicinnya kombinasi ya, kenapa gitu ya. Nah, ini ya penentuan semua ini berdasarkan karakterisasi fisiknya dari bahan-bahan ini dalam kajian praformulasi sekali lagi. Nah, ini sekali lagi Anda tidak boleh melupakan yang namanya praformulasi. Coba kita lihat apa yang dihasilkan dari
penelitian ini yang dilakukan oleh Khairiyah ya. Khairiyah Nasution tahun 2017 ini adalah hasil dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Ya, apa yang dihasilkan? Sejauh apa pengaruh dari kedua bahan ini terhadap mutu fisik dari tablet yang dihasilkan? Coba kita perhatikan. Ya, dari hasil uji praformulasi tablet hisap, ya, kita lihat ini adalah formulanya, ya, formula 1 sampai formula 6. Waktu alirnya kurang dari 10 detik, ya, formula semuanya kurang dari 10 detik, sekali lagi, berarti tadi penggunaan magnesium stearat dan talak dalam formula ini sangat membantu ya dalam mempercepat aliran serbuknya, ya, kurang dari 10 detik memenuhi syarat. Kemudian sudut diamnya kurang dari 20 derajat ya, dan kurang dari 40 ya. Ya, artinya tidak lebih dari 40 derajat ya. Ini juga cukup baik ya. Karena sekali lagi Anda ketahui adalah sudut diam ini akan menggambarkan ya sifat alir dari granul yang kita punya ya atau serbuk kita. Kemudian indeks tabnya atau kompresibilitasnya kita lihat ini kurang dari 20% memenuhi syarat. Kemudian distribusi partikel ya dalam persen ini adalah 30 sampai 40%. Ini keterangannya formula 1 vitamin C 50 mg formula dengan perbandingan laktosa deksirnya 3:1. Formula 2 1:1, formula 3 1:3, formula 4 3:1 dan kembali formula 5-nya adalah 1:1 antara laktosa dan dekstrin, tetapi konsentrasi dari vitamin C-nya sebagai zat aktifnya yang berbeda antara formula 1 dan formula 2. Nah, secara tampilan dari uji praformulasi tablet hisapnya terlihat adalah sangat baik ya dengan menggunakan eksipien-eksipien tadi. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran dari bahan-bahan tambahan, mulai dari bahan pengisi, bahan penghancur, bahan pengikat, rubrikan ya, bahan pelicin terhadap mutu fisik tablet yang dihasilkan. Kesimpulan yang kita bisa ambil adalah yang pertama pentingnya adalah praformulasi sebelum melakukan merancang suatu formula. Sehingga kita bisa nanti menghasilkan formula yang terbaik yang dilihat dari apa? Dari evaluasi baik itu granulasinya kalau dia melakukan granulasi ataupun nanti mutu dari tablet yang dihasilkan apabila tidak menggunakan granulasi, misalnya langsung cetak langsung. Nah, ini pentingnya praformulasi. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kita memahami karakterisasi dari zat aktif kita ya dan tujuan yang kita ingin hasilkan apa, jenis tabletnya apa ya. Sehingga kita bisa menentukan bahan pengisinya apa, kalau dia cetak langsung misalnya metodenya, maka kita menggunakan tidak menggunakan bahan pengikat dan seterusnya. Jadi pentingnya kita mengetahui sebenarnya tablet apa yang ingin kita hasilkan ya. Kemudian kita juga penting mengetahui sifat dari bahan tambahannya selain zat aktif tapi bahan tambahan kita yang mana yang cocok untuk bahan aktif yang kita punya sehingga kita menghasilkan sediaan yang memiliki mutu fisik yang baik ya sehingga dia bisa memberikan gambaran bahwa sediaan yang kita hasilkan memiliki khasiat ya, memiliki keamanan dan tentunya memberikan penampilan yang baik ya, acceptable tadi yang dikatakan dapat diterima oleh konsumen. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian seluruh mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.